Pernah nggak kamu ngerasa gini? Kenapa sih hidupku gini-gini aja? Padahal aku udah coba banyak hal, tapi tetap aja nggak ada yang berubah. Kamu mulai sesuatu dengan semangat. Mungkin diet, mungkin belajar skill baru, mungkin coba produktif. Tapi entah kenapa, beberapa hari kemudian semangat itu hilang. Dan akhirnya kamu balik lagi ke kebiasaan lama. Kalau itu pernah terjadi ke kamu, tenang. Kamu nggak sendirian. Hampir semua orang pernah ngalamin. Masalahnya bukan di kamu. Masalahnya ada di cara kita memandang perubahan. Dan di video ini, aku bakal kasih tahu rahasia sederhana yang bisa benar-benar mengubah hidupmu. Satu kebiasaan kecil yang kalau kamu lakukan konsisten, hasilnya luar biasa. Banyak orang gagal berubah bukan karena mereka malas, tapi karena mereka pengen hasil instan. Contoh, kamu mau diet, targetnya turun 10 kilo dalam sebulan. Hari pertama semangat, hari kedua oke, hari ketiga mulai males. Begitu gagal sekali, langsung nyerah. Kamu mau produktif, bikin to-do list panjang. Hari pertama kamu kerjain 10 hal. Hari kedua cuma 3, hari ketiga udah nggak buka list sama sekali. Kamu mau belajar gitar, bahasa, editing video. Awalnya semangat, tapi ketika nggak langsung jago, kamu kecewa. Akhirnya berhenti. Kenapa begitu? Karena kita selalu mikir, perubahan besar harus dimulai dengan langkah besar. Padahal rahasia perubahan justru ada di langkah kecil yang konsisten. Bayangin kalau kamu tingkatkan dirimu 1% setiap hari. Kedengarannya kecil banget kan? Cuma 1%. Tapi kalau itu kamu ulang terus selama setahun, hasilnya luar biasa. Kamu bakal jadi 37 kali lebih baik dari dirimu yang sekarang. Itu bukan motivasi kosong. Itu matematika. Contoh nyata, baca 10 halaman per hari. Kecil banget, cuma 15 menit, tapi setahun kemudian, kamu bisa selesai 12-15 buku. Push up 10 kali per hari. Kedengarannya sepele, tapi setahun kemudian, totalnya lebih dari 3.600 kali. Bayangin otot, energi, dan kesehatan yang kamu dapat. Nulis 1 paragraf per hari. Setahun kemudian, kamu bisa punya draft buku. Hal kecil yang diulang, hasilnya lebih besar daripada usaha besar yang cuma sekali. Kenapa? Karena konsistensi lebih kuat daripada semangat yang sebentar. Nah, mungkin kamu mikir, teori lagi, teori lagi. Ini bukan cuma teori motivasi biasa, guys. Ini ada dasar sainsnya yang sangat kuat, dan kalau kamu paham ini, mindset kamu bakal berubah total. Pertama, kita harus kenalan sama si basal ganglia. Ini adalah bagian kecil di otak kita yang bertugas jadi autopilot. Setiap hal yang kita lakukan berulang-ulang, akhirnya akan disimpan dan dijalankan oleh basal ganglia ini. Contoh simple, pas pertama kali belajar nyetir mobil, kamu mikir banget, ini kopling, ini rem, ini gas, lihat spion. Ribet banget, kan? Tapi sekarang, kamu bisa nyetir sambil nyanyi-nyanyi, nelpon, bahkan mikirin mantan. Kok bisa? Karena aktivitas nyetir udah jadi kebiasaan yang dihandle sama basal ganglia. Otak kamu nggak perlu kerja keras lagi. Nah, masalahnya apa? Kebiasaan lama kamu yang sekarang kayak buka media sosial, otomatis, procrastinate, atau makan camilan, itu udah jadi program default di basal ganglia. Itu sebabnya berat banget ngubahnya. Otak kita secara alami desain untuk ngirit energi, dan melawan program default itu butuh energi besar. Disinilah kekuatan kebiasaan kecil itu bekerja. Dengan memulai hal yang sangat-sangat kecil, kita nggak memicu alarm di otak kita. Otak kita nggak bakal bilang, wah ini berat, awas bahaya, keluar energi banyak nih. Hindari, cuman iki push up, gampang, nggak berasa. Baca 1 halaman, bodo amat selesai dalam 2 menit. Minum segelas air, nggak ada effort.
Karena kecil dan mudah, kita bisa melewati resistensi otak kita. Dan yang paling penting, dengan mengulanginya setiap hari, kita secara perlahan sedang memprogram ulang basal ganglia kita. Kita sedang install program autopilot yang baru. Lama-kelamaan, kebiasaan kecil ini akan terasa otomatis. Kamu nggak akan perlu lagi mengerahkan kehendak dan motivasi besar untuk melakukannya. Ada konsep lain yang keren banget, namanya The Plateau of Latent Potential. Bayangin ada sebuah balok es. Dari suhu minus 10 derajat Celcius sampai minus 1 derajat Celcius, kamu nggak lihat perubahan apa-apa. Esnya tetap padat, keras, kelihatan sama aja. Tapi, begitu kamu naikin suhu ke 0 derajat Celcius, titik kritisnya, barulah es itu mulai mencair. Perubahan besar yang tiba-tiba terjadi, bukan karena pemanasan di suhu 0 derajat Celcius saja, tapi karena akumulasi semua energi panas dari minus 10 derajat Celcius sampai minus 1 derajat Celcius. Kebiasaan kecil kita itu adalah energi panasnya. Hari ke-1, ke-2, ke-100, mungkin kamu nggak lihat hasil yang signifikan. Rasanya kayak di tempat aja. Tapi percayalah, kamu sedang menumpuk panas dan mendekati titik kritis itu. Dan ketika titik itu tercapai, perubahan besarnya akan terlihat seketika. Orang-orang akan bilang, "Wih, kamu bisa bahasa Jepang sekarang, cepet banget belajarnya." Mereka nggak lihat 300 hari sebelumnya di mana kamu cuma hafal 5 kata per hari. Jadi, ini bukan cuma soal matematika 1%, ini soal neuroscience dan fisika. Kamu sedang memanaskan balok es potensial dirimu, sedikit demi sedikit, setiap hari. Dan ini yang bikin bagian selanjutnya bakal bikin kamu tambah semangat. Aku kasih kamu 2 cerita nyata. Yang pertama, ada orang biasa. Dulu dia males olahraga, badannya gemuk, gampang capek. Dia coba lari 5 km, gagal di hari ketiga. Akhirnya, dia bikin aturan baru. Lari cuma 5 menit setiap hari. Kedengarannya konyol. Tapi karena cuma 5 menit, dia bisa konsisten. Hari demi hari, minggu demi minggu. Dari 5 menit jadi 10 menit. Dari 10 menit jadi 30 menit. Sampai akhirnya dia berhasil ikut maraton. Semua dimulai dari kebiasaan kecil. Cerita kedua datang dari dunia nyata yang lebih keras. David Goggins. Dulu dia obesitas. Trauma masa kecil. Nggak punya masa depan, jelas. Tapi dia mulai dengan hal-hal kecil. Bangun lebih pagi, lari jarak pendek, push up beberapa kali, sampai akhirnya jadi tentara Navy SEAL. Sampai akhirnya bisa lari ultramaraton ratusan kilometer. Dari nol. Dari kebiasaan kecil. Kalau mereka bisa, kenapa kamu nggak bisa? Pernah dengar istilah compound effect? Itu prinsip sederhana yang bilang kalau hal-hal kecil yang kamu lakukan setiap hari, kalau dikumpulin terus, hasilnya bisa lebih besar dari yang kamu bayangin. Kayak tetesan air yang jatuh ke batu. Hari pertama, nggak ada yang berubah. Hari kedua, sama aja. Tapi setelah ribuan kali tetesan, batu yang keras itu bisa bolong juga. Kebiasaan kecil juga, gitu. Bukan tentang seberapa besar usahanya hari ini, tapi seberapa lama kamu bisa bertahan ngelakuinnya. Banyak orang nyari motivasi yang besar. Padahal motivasi itu gampang hilang. Yang lebih penting adalah sistem. Kalau kamu punya sistem kecil yang konsisten, hidupmu bakal bergerak maju bahkan saat kamu lagi nggak semangat. Itulah kenapa perubahan kecil itu powerful. Kalau kamu mulai ngerti pola ini, kamu bakal sadar satu hal penting. Semua hal besar dalam hidup sebenarnya hasil dari proses kecil yang berulang. Mau keuangan, investasi kecil tiap bulan. Mau sehat, olahraga ringan tapi konsisten. Mau punya skill, latihan sebentar tapi tiap hari.
Dan di channel ini aku bakal banyak ngebahas hal-hal kayak gini. Mulai dari cara ngatur fokus biar nggak gampang terdistraksi, sampai gimana cara ngelawan rasa malas biar nggak berhenti di tengah jalan. Kalau kamu ngerasa bagian ini penting, jangan berhenti di video ini aja. Coba tonton juga video lain di channel ini, karena aku bikin konten biar kita bisa sama-sama tumbuh sedikit demi sedikit, tapi konsisten. Kalau hidupmu gini-gini aja, itu bukan karena kamu nggak mampu, bukan karena kamu malas, tapi mungkin karena kamu nunggu momen besar. Padahal kuncinya ada di langkah kecil. Channel ini aku bikin supaya kita bisa belajar bareng tentang motivasi, cerita inspiratif, dan pelajaran dari buku-buku self-improvement. Kalau kamu mau ikut perjalanan ini, klik tombol subscribe sekarang. Dan jangan lupa, perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jadi aku tanya lagi, apa kebiasaan kecil yang akan kamu mulai hari ini?